membuat rasa lapar di tengah-tengah saat berpuasa. Ketika mengkonsumsi oats itu tidak kenyang itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MBH, Masjid Baitul Hasib Yogyakarta? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat bergabung dalam acara Ngubar Sehat. Nunggu berbuka sehat. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Andika Putri yang bertugas di Balai Diklat PKN Yogyakarta, yang akan membantu Sobat MBH dalam kajian kesehatan di bulan Ramadan. Pada podcast hari kedua Ramadan, kita akan membahas tentang menu sehat sahur dan berbuka puasa. Saya akan memperkenalkan materi, yaitu Dr. Agustina yang bertugas di BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Dr. Tina? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya ini ya, saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Semoga sehat selalu untuk para jamaah MBH. Iya, Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Iya. Gimana Mbak Putri hari kedua ini? Masih sehat, alhamdulillah. Masih sehat. Iya. Baik. Jadi ini Dr. Tina, kita langsung ke materi kita. Jadi apa saja makanan yang baik untuk dikonsumsi atau yang dianjurkan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Iya. Baik. Mungkin di sini kita akan bincang santai ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Di sini mungkin saya akan sedikit bercerita tentang makanan sehat di bulan puasa. Seperti ketahui, pada saat kita berpuasa, otomatis kita tidak makan lebih dari 12 jam kan Mbak Putri? Yeah. Nah, di situ nanti pasti akan menimbulkan rasa lapar, haus, dan lelah. Maka dari itu, dalam proses menjalankan ibadah puasa, diharapkan kita memiliki asupan nutrisi yang sehat saat berbuka dan sahur. Karena kita selama lebih dari 12 jam tidak makan dan minum, otomatis tubuh akan mengalami fase istirahat. Nah, diharapkan pada saat berbuka puasa kita bisa lebih bijak untuk memilih menu yang bagus untuk tubuh kita, terutama pencernaan kita, seperti itu Mbak Putri. Baik. Lalu apakah menu sahur dan berbuka ini boleh sama dengan menu kita ketika tidak menjalankan ibadah puasa, Dr. Tina? Iya, alangkah baiknya itu akan berbeda. Saya sarankan untuk berbeda, karena pada saat kita puasa otomatis kita mungkin akan lebih banyak untuk istirahat ya dari organ-organ pencernaan kita. Nah, di sini pada saat ini kita bahas dulu tentang menu yang untuk berbuka puasa ya Mbak Putri. Nah, biasanya pada saat puasa mau menjelang maghrib itu kan selama seharian tubuh kita itu mengalami fase istirahat nih, terutama lambung ya. Nah, diharapkan pada saat berbuka puasa itu dimulai dengan sesuatu yang tidak berat. Tidak berat artinya tidak berat bagi lambung kita. Misalnya sebagai contoh kita minum nih, boleh mau minum manis, mulai hangat juga boleh. Dan sebaiknya kita tidak langsung makan makanan berat dulu, seperti itu. Karena proses adaptasi dari organ tubuh kita yang sedang beristirahat, kemudian tiba-tiba diberi makanan yang terlalu berat, itu akan menyebabkan istilahnya kaget ya. Jadi disarankan untuk makan makanan ringan dulu. Nah, kita kan di agama kita kan diajarkan, apalagi kalau bulan puasa itu disunahkan untuk makan kurma ya. Nah, di situ memang bagus dari segi kesehatan. Ya, kurma itu istilahnya itu dia nutrisinya cukup pada saat awal untuk buka puasa. Nanti setelah sholat maghrib boleh makan makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya, seperti itu Mbak Putri.
Baik. Lalu bagaimana dengan menu sahurnya, Dokter Tina? Iya, kalau untuk menu sahur ini kan kadang itu ada rasa malas juga ya, karena Iya. kita kan posisi baru bangun tidur, kemudian masih mengantuk seperti itu. Nah, paling bagus itu kalau bisa kita makan konsumsi makanan yang kalau untuk kita kan biasanya orang Indonesia itu identik dengan nasi ya, nasi atau karbohidrat. Kalau lebih bagus untuk pencernaan kita itu kalau bisa kita pemilihan karbohidrat yang sederhana, kompleks sederhana. Contohnya beras merah, sereal, oat, gandum. Itu sangat bagus. Kenapa? Karena kandungan karbohidrat di dalamnya itu dia sudah tinggi serat. Kemudian ada mineral dan vitamin. Nah, itu akan sangat cocok untuk seharian membantu tubuh kita untuk memenuhi kecukupan selama berpuasa. Jadi tidak disarankan untuk makan makanan yang berlemak. Kemudian goreng-gorengan itu nanti akan membuat tubuh kita kerja terlalu berat dan nantinya akan membuat rasa lapar di tengah-tengah saat berpuasa. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, jadi untuk menu berbuka disarankan dengan yang ringan-ringan dulu ya, Dokter Tina ya. Nanti setelah sholat maghrib, nah nanti bisa makan yang lebih besar, makan besar seperti itu. Jadi ketika berbuka disarankan mengkonsumsi karbohidrat yang mudah dicerna ya. Iya. Baik. Karena memang kalau misalnya kita berbuka puasa langsung makan berat, biasanya itu otomatis kerja lambung akan berat. Nah, nanti kalau sudah berat seperti itu akan rasa cepat lelah, kemudian begah, akhirnya untuk ibadah selanjutnya menjadi males ya. Bisa juga ada rasa mengantuk kalau misalnya kita makan terlalu berat seperti itu. Baik. Lalu untuk tips mempersiapkan sahur yang mudah dan sehat, Dokter Tina. Iya, seperti yang tadi saya sebutkan itu kalau misalnya kita yang lagi males, lagi nggak mood, itu memang sebaiknya yang simpel-simpel aja seperti oat. Kemudian itu kan kalau oat itu kan kadang bisa hanya dengan air panas atau pakai air mendidih juga bisa. Kemudian beras merah itu kan nanti biasanya jangka panjangnya bagus nih Mbak. Kemudian susu juga tidak lupa kalau untuk sahur itu ada susu, buah dan sayur itu tidak boleh dilupakan karena sumber tenaga untuk kita berpuasa 1 hari penuh ke depannya. Mungkin resep seperti omelet sayur atau mungkin roti gandum ada keju dan buah-buahan sayur-sayuran seperti itu ya Dokter. Dan kalau saya lihat itu kan sangat praktis ya. Tidak harus masak opor dulu, masak nasi dulu ya kan. Nanti nasi udah matang, opor sudah matang, keburu imsak. Jadi lebih praktis, simple. Kemudian susu jangan lupa itu. Kalau misalnya tidak bisa susu, sukanya yogurt bisa diganti dengan yogurt bisa. Jadi apa aja boleh, buah sayur yang penting 4 sehat 5 sempurna. Yang di sini ditekankan adalah karbohidratnya dipilih kalau bisa karbohidrat yang sederhana. Seperti itu tadi contohnya. Dan air putih Dokter ya. Iya, tentu saja, betul. Untuk kecukupan air putih paling enggak sih kita 8 gelas ya sehari. Sehari. Untuk sahur berapa gelas dan untuk buka berapa gelas, Dokter? Monggo aja sih, yang jelas dalam 1 hari pada saat kita buka dan sahur itu kita hitung nih 8 gelas air. Nanti mau di skip pada saat mau diperbanyak buka atau sahur boleh. Itu minimal 8 gelas. Lebih dari itu boleh. Tergantung kesanggupan kita masing-masing. Tapi kalau bisa ya jangan mau tidur banyak minum ya. Nanti terbangun untuk pipis terus. Justru mengganggu tidur, istirahat, tidak bisa nyenyak ya. Betul sekali. Jadi karena kecenderungannya ketika kita sahur itu kan perut masih bekerja ketika sahur, jadi sepertinya kan belum bisa menampung terlalu banyak makanan atau minuman ya Dokter ya. Jadi betul mungkin sekali. Sahur itu 2 gelas, lalu sisanya mungkin 6 gelas itu ketika berpuasa. Betul sekali, bisa Mbak Putri. Demikian Sobat MBH untuk sesi pertama. Kita akan lihat yang satu ini dan akan segera kembali. Terima kasih.
Sobat MBH, kita kembali lagi ke Ngobar Sehat, Nunggu Berbuka Sehat. Kita akan melanjutkan wawancara dengan Dr. Tina mengenai menu berbuka dan sahur yang sehat. Baik, Dr. Tina, saya ingin menanyakan lagi nih. Jadi dari penjelasan yang tadi Dr. Tina sampaikan, kita bisa mengkonsumsi oat, gandum, beras merah. Nah, tetapi mungkin ada beberapa orang yang ketika mengkonsumsi oats itu tidak kenyang itu. Bagaimana Dr. Tina? Oh iya, itu tadi kan saya sebutkan tadi kan tentang karbohidrat Mbak Putri. Maka dari itu kita harus melengkapinya dengan 4 sehat 5 sempurna kan. Di situ belum ada protein. Nah, di sini protein bisa masuk sebagai pembackup dari karbohidrat. Nah, kalau di sini protein yang sangat dianjurkan bisa dari daging, ayam, telur. Nah, kenapa kok protein ini perlu? Bisa menambah kekuatan pada saat kita berpuasa. Karena proses protein dicerna itu cukup lama. Jadi itu bisa sebagai cadangan energi kita, Mbak Putri. Nah, jangan lupa buah dan sayur untuk melengkapi kebutuhan gizi kita. Bila perlu susu seperti itu. Misalnya tidak ada susu atau alergi susu bisa pakai yogurt. Jadi kalau berpuasa tidak melupakan 4 sehat 5 sempurna sehingga kebutuhan nutrisi kita saat berpuasa akan tercukupi. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir Mbak Putri, selama itu kita pegang akan aman selama berpuasa kita. Baik, susu sapi ataupun yogurt juga bisa digantikan dengan susu kedelai ya dokter? Boleh, sesuai dengan ini kesukaan kita. Termasuk kita juga ada alergi kadang kan, ada yang tidak bisa dengan susu sapi, bisa diganti dengan susu kedelai. Boleh sekali Mbak Putri. Baik, lalu untuk pengolahan makanan ini dokter Tina, karena kan kecenderungannya ya orang Indonesia itu suka yang digoreng, yang bersantan atau mungkin yang dibakar. Itu seperti apa ini menu yang baiknya untuk sahur dan berbuka? Iya, karena kita topiknya makanan sehat ya Mbak Putri, sebetulnya nggak tahu ya, mungkin image kita selama ini makanan sehat itu apakah identik dengan makanan enak? Nah, itu harus kita luruskan, karena makanan enak belum tentu makanan sehat. Nah, makanan sehat itu seperti apa sih? Dimulai dari itu tadi Mbak Putri, cara memasaknya. Akan lebih bagus cara memasaknya itu lewat direbus atau dikukus, seandainya pun digoreng tanpa minyak. Seperti itu. Air fryer, betul itu sekali. Iya Mbak Putri. Jadi sebetulnya yang baik dan sehat itu seperti itu. Seandainya memang perlu digoreng, disarankan menggunakan minyak goreng dengan kualitas tertentu dan ukuran tertentu. Seperti itu Mbak Putri. Supaya menjadi makanan sehat ya, bukan makanan enak. Minyak gorengnya mungkin bisa menggunakan minyak zaitun atau betul mungkin sekali. minyak kanola atau minyak biji bunga matahari ya dokter ya. Itu yang disebutkan Mbak Putri tadi itu minyak-minyak yang bagus dan identik dengan mahal kali ya Mbak Putri. Karena mahal kita menggunakannya sedikit saja dokter. Nah betul ya, bisa juga ya jadi pancingan, jadi mahal eman-eman gitu ya. Iya betul sekali. Cuman ya itu tadi Mbak Putri, hal tersebut itu harus sering kita sosialisasikan ya. Kalau kita bicara di masyarakat umum, mungkin apa yang kita sampaikan saat ini mungkin hal yang agak aneh ya. Karena goreng kok minyaknya cuma sedikit, goreng kok pakai minyak itu kan mahal sekali ya. Oke lah, misalnya kita tidak bisa merubah mindset masyarakat, maka kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dan itu bisa kita tularkan ke anak-anak kita sehingga kita bisa mencetak generasi yang sehat. Sehat dan luar biasa. Iya, amin insya Allah. Baik, dari perbincangan kita mengenai menu sehat, sahur, dan buka puasa, dapat saya simpulkan bahwa menu yang sehat yaitu yang mengandung protein, karbohidrat, biji-bijian, sayur, buah, dan juga susu. Lalu pengolahan yang tepat untuk menu sahur dan buka yaitu dengan direbus, dikukus, maupun digoreng dengan takaran minyak yang sesuai dan kualitas yang baik. Jika ingin digoreng, maka menggunakan air fryer.
Lalu tidak lupa dengan konsumsi harian air putih yang cukup, yaitu 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter. Kepada Dr. Tina saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi Nguber Sehat. Semoga acara ini memberikan manfaat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya, saya tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada acara Nguber Sehat selanjutnya. Terima kasih.